ketika tiba-tiba ada jari tangan memegang bahuku. Sontak aku langsung menoleh ke belakang. Kulihat wajah putih dengan rambut acak-acakan dan sebagaimana di depan menutup wajah. Rumah Kos Bekas Pesugihan, ditulis oleh Wahyu Subuh. Cerita ini bakalan lama, jadi buat teman-teman tolong didengarkan dengan seksama. Kita langsung ke ceritanya. Kisah ini berawal ketika aku mendapat pekerjaan di kota Sidoarjo. Aku melamar pekerjaan via email dan alhamdulillah aku dapat panggilan interview. Aku pun segera berangkat ke Sidoarjo. Aku menginap dulu di mes teman saya. Aku menghubungi teman via telepon. An, kamu di mana? Udah pulang kerja apa belum? Aku udah di terminal ini. Ya udah ini, aku udah pulang. Tunggu sebentar ya, aku jemput. Gak usah, aku naik taksi aja. Jangan, biar aku jemput aja. Yaudah kalau gitu, kalau kamu maksa. Alhamdulillah aku dijemput sama Ani. Aku nunggu Ani di peron, pelongo, liatin orang mondar-mandir. Udah kayak orang hilang aku di sini. HP-ku di dalam saku mendadak bergetar. Buru-buru dong, aku rogoh HP-ku dan aku keluarkan. Tercantum nama Ani di layar HP-ku. Kemudian segera aku geser tombol hijau dan aku angkat HP-ku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Subuh, kamu di mana? Aku udah muter-muter nyariin kamu di peron, tapi batang hidungmu gak kelihatan. Ya, begitulah temanku Ani, selalu memanggilku Subuh. Padahal nama asliku kan Wahyu Subuh. Oh ya, emang bener sih. Kemudian aku menjawab, aku di peron pojok timur, sendirian di depan KFC. Oh, di sana. Yaudah ditunggu ya, aku segera ke sana. Jangan dimatiin HP-nya. Iya, bawel. Sambil memegang HP di telingaku, aku celingak mencari Ani. Sesekali aku dongakkan kepalaku agar bisa terlihat lebih jauh. Orang-orang yang terlalu banyak lalu lalang mengganggu pandanganku. Ujar Ani yang tiba-tiba menepuk bahuku dari belakang. Aku pun tersentak kaget dan sontak memukul bahunya. Aduh, sakit tahu. Salah sendiri, ngapain juga ngagetin. Iya, maaf. Yaudah, ayo ke mes. Kamu udah makan belum? Kita mampir ke kuliner dulu yuk. Aku ajakin ke tempat makan favoritku. Oke, ayo. Tapi traktir ya, ujarku sambil nyengir kuda. Oke, karena kamu masih pengangguran, aku traktir. Tapi nanti kalau kamu udah gajian, gantian ya. Iya, siap. Yaudah sini, aku bawain tasmu. Aku merebut tasnya dari tangannya. Gak usah, biar aku sendiri aja yang bawa. Kami pun jalan keluar terminal dan menuju ke warung makan yang dibicarakan Ani padaku. Sambil makan kami melepas rindu, ngobrol panjang kali lebar. Tahu sendiri kan kalau perempuan udah ngumpul pasti banyak banget yang dibahas. Entah urusan hati, urusan bedak, urusan pakaian, onderdil sampai hal-hal yang lain. Selesai makan kami lanjutkan perjalanan pulang. Mes temanku ini masuk ke dalam gang sempit, hanya cukup untuk lewat motor saja. Setelah memarkirkan motor, kami pergi ke kamar. Ayo Bu, masuk, ujar Ani sambil buka pintu kamarnya. Pintu kamar terbuka. Ani mendorong daun pintu sedikit kasar hingga pintu itu berdenyit. Maaf ya Bu, kamarnya berantakan. Iya, gak apa-apa, jawabku sambil melepas sepatuku. Aku melangkah masuk ke dalam kamar yang tidak terlalu luas ini.
dengan kasur yang cukup untuk satu orang berada di pojok kiri. "Kamu capek kan? Tidur aja," kata Ani sambil melipat handuk yang tergeletak di kasurnya. "Ya, beginilah kamarku, sempit Bu." Aku duduk di atas kasur dan membuka tasku. Ya udah nggak apa-apa An, nggak masalah. Numpang mandi dong." "Iya ya silahkan. Oh ya, kamu mau minum susu, teh apa kopi?" "Susu aja," jawabku. Setelah mandi kami kembali ngobrol berbincang yang nggak penting. Duduk di depan TV sambil minum segelas susu buatan Ani. Rasa kantuk pun perlahan menyerang kami. Kurebahkan badanku di kasur. Kasur ini cukup untuk satu orang, tapi ditidurin 2 orang. Ya ampun, sempit sekali. Kami tidur saling membelakangi. Di Sidoarjo, udaranya panas banget. Pantas saja Ani kalau tidur semalaman kipas harus dinyalakan. Serba salah hidupku di sini. Nggak pakai kipas, panas. Pakai kipas, angin udah kayak tidur di tengah badai. Berisik lagi kipasnya. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan, dicintai pacar tentunya. Obrolan sedikit untuk mencairkan suasana. Batinku saat ini untuk mencari pekerjaan. Aku meraih selimut lalu membukanya dan menutupi kepalaku dengan selimut. Ya inilah sedikit usaha yang kulakukan untuk bisa tidur. Meski aku tahu usaha ini tidak akan membantu karena aku tetap tidak bisa tidur. Astaga, berisik sekali kipas itu. Ingin rasanya ku banting kipas ini. Gumamku dalam hati. Berbagai macam gaya tidur udah aku coba. Mata ini masih juga belum terlelap. Fajar menyingsing. Perlahan-lahan langit yang gelap berubah menjadi biru dihiasi awan. "Ayo," ujar Ani. "Udah selesai belum kamu?" "Iya, ayo aku udah siap." Gak sarapan dulu nih?" "Iya, kirain mau langsung berangkat aja. Gak sabar aku." "Ya sabar dulu dong Bu, makan dulu. Gak sarapan kamu nanti pingsan." "An, aku kok grogi ya? Nanti kalau pas interview gimana ya? Takut gagal aku." "Udah gak usah dipikir. Yang aneh-aneh dibuang aja. Percaya diri itu penting." Selesai sarapan kami berangkat. "Aku masuk kerja dulu ya," ujar Ani. "Semangat, ingat jangan grogi," sambil tersenyum kepadaku. Aku menganggukkan kepala dalam penantian menunggu panggilan demi panggilan untuk interview. Akhirnya giliranku. Aku kemudian dipanggil, "Silakan masuk, mari." Aku menganggukkan kepala sambil melempar senyum tipis. Aku berjalan ke arah kursi dan ku tarik mundur sedikit lalu duduk. Interview pun dimulai. Aku menjawab semua pertanyaan dengan sepenuh hati. Dan alhamdulillahnya gak disangka-sangka aku diterima. "Selamat bergabung di perusahaan kami ya." Kata-katanya membuatku benar-benar terjoget-joget saat itu. Ya akhirnya aku bisa kerja juga. "Terima kasih ya Pak, terima kasih," jawabku dengan penuh perasaan lega tentunya. Karena mes yang kami tinggali sebelumnya itu mau direnovasi, kami pun pindah di sebuah rumah yang lumayan besar. Di rumah ini ada 6 kamar, sedangkan kami berlima, aku, Ani, Iva, Sigit, dan Muhammad. Rumah ini begitu besar dan nyaman. Ada 1 kamar di rumah ini yang gak bisa dibuka. Mereka berada di belakang dekat dapur. Kata pemilik rumah, kamar itu kuncinya hilang dan pintunya rusak. Kamar itu difungsikan sebagai gudang. Kamarku bersebelahan dengan kamar kosong yang gak bisa dibuka itu. Malam ini terasa berbeda. Aku tidur sama sekali tidak nyenyak. Aku mendadak gelisah. Kebiasaanku setiap jam 2 dini hari itu aku selalu bangun untuk curhat sama Allah atas semua permasalahan hidupku. Aku keluar kamar, pergi ke toilet lalu mengambil air wudhu. Aku memutar keran. Sial, keran di dalam kamar mandi macet. Terpaksa aku harus keluar rumah. Di halaman setauku ada keran. Aku mengambil air wudhu. Selesai wudhu, aku dikagetkan oleh nenek-nenek yang berdiri di depan pagar rumah. "Astagfirullahaladzim, Nek," gumamku. Kataku saat itu seperti mengagetkan dia juga. Aku berjalan mendekati nenek itu.
ngapain malam-malam begini di luar, Nek? Sambil membuka pintu gerbang. Tidak apa-apa, Cuk. Nenek cuma nyari angin. Ini masih jam 2 malam, Nek. Rumah nenek sebelah mana? Mari saya antar pulang. Nanti anaknya bingung nyari nenek loh. Tidak usah, Cuk. Saya pulang sendiri saja. Rumah saya deket kok. Terima kasih ya, Cuk. Beneran nih, Nek gak mau diantar, ujarku. Aku sedikit khawatir melihat keadaan nenek itu dengan rambut yang masih acak-acakan. Mungkin dia bangun tidur langsung jalan dan gak merapikan rambutnya. Kupikir nenek itu sudah pikun. Masih malam, dikira udah pagi kali ya. Ya udah, Cuk, nenek bisa pulang sendiri kok. Ya sudah, mungkin emang rumah nenek ini dekat dari sini, pikirku. Ya, Nek, ya. Kalau nggak mau saya antar nggak apa-apa. Silakan pulang, Nek. Ini masih malam. Hati-hati di jalan ya, Nek. Nenek itu pun pergi ninggalin aku. Aku membuka gerbang dan kembali masuk. Sambil menutup gerbang, aku toleh nenek itu. Namun, anehnya, nenek itu sudah menghilang dalam kegelapan. Lah, nenek itu tadi mana ya? Cepet banget jalannya, gumamku saat itu. Aku jalan masuk rumah sambil terheran-heran. Kemana perginya nenek itu? Kenapa cepat sekali ya jalannya? Aku gak mau ambil pusing saat itu. Aku lupakan saja nenek itu. Aku masuk ke dalam rumah dan kembali ke kamarku. Curhat tengah malam pun aku mulai. Setelah selesai aku kembali tidur. Pagi pun tiba. Seperti biasanya, sibuk sendiri, siap-siap buat berangkat kerja. Dan sebelum berangkat, kami selalu sarapan bersama. Mo, kamu kenapa? Kok lemes banget? Kamu sakit ya? Tanyaku. Gak bisa tidur semalaman gara-gara mimpi buruk. Terus aku juga ketindihan, Bu. Ketindihan? Sahut Iva saat itu. Iya, ketindihan. Semalam itu di kamarku kayak ada bayangan hitam tinggi gede banget. Dan tentu ada di depanku. Habis itu aku ketindihan, untung aja bisa bangun. Langsung aku nyalain lampu kamarku. Malah gak bisa tidur gara-gara terang. Makanya kalau tidur itu berdoa dulu, jawab Ani saat itu. Aku kemudian pamit sama teman-teman. Aku berangkat dulu ya, ujar Sigit saat itu sambil beranjak. Dia pergi dan terburu-buru. Kenapa buru-buru kayak gitu? Padahal kan masih pagi, tanya aku heran. Dia mau nganterin pacarnya kerja. Dia mah emang suka gitu kalau pacarnya sih pagi, jawab Ani. Malam kedua, aku terbangun dari tidurku. Terdengar ada suara seperti orang yang menyapu halaman. Jam menunjukkan 12 malam. Siapa tengah-tengah malam seperti ini menyapu halaman? Ujar dalam hatiku. Karena rasa penasaran, aku bangun beranjak dari tempat tidurku. Lalu kulihat kamar dan jalan menuju ke pintu depan. Aku mengintip dari balik jendela. Aku sibakkan selambu agar aku bisa melihat keluar dengan jelas. Namun gak ada siapa-siapa di sana. Mataku menerawang mencari suara seseorang yang menyapu halaman itu. Tapi tetap tidak ada siapa-siapa di sana. Aku tersentak kaget. Jantungku mau copot. Terasa loncat sampai tenggorokan. Ketika tiba-tiba ada jari tangan memegang bahuku. Sontak aku langsung menoleh ke belakang. Kulihat wajah putih dengan rambut acak-acakan. Dan sebagaimana di depan menutup wajah. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Wah! Orang yang di depanku ternyata juga teriak. Tiba-tiba lampu menyala. Ada apa sih berisik sekali? Ujarmu sambil berdiri melihatku. Ada apa? Sahut Ani. Gak tahu tuh mereka berdua ngapain teriak-teriak malam-malam kayak gini. Kayak di hutan aja. Aku melihat orang yang ada di depanku. Ini nih si Iva ngagetin orang aja. Tiba-tiba muncul dari belakangku. Udah mukanya putih, rambutnya acak-acakan kayak kuntilanak. Jawabku kesal. Lagian kamu ngapain malam-malam ngintip keluar?
aku kan cuma mau nanya, kenapa kamu di situ? Terus kamu ngapain teriak, Fa? Ya subuh teriak, aku juga ikutan teriak lah, kaget aku. Aduh, ya udah, balik ke kamar masing-masing. Nggak tahu, ganggu orang tidur aja, sahut Sigit. Tahu tuh subuh tuh, bikin maskerku pecah aja, gerutu Iva sambil jalan menuju kamar. Disusul juga teman-teman yang lain, sedangkan aku masih berdiri tertegun di pojokan pintu. Sekali lagi aku sibakkan selambu dan kulihat keluar, namun gak ada siapa-siapa. Ah, mungkin itu halusinasiku aja, gumamku sambil jalan mematikan lampu. Hari ini pulang kerja, Ani dan Iva mau pulang kampung karena besok tanggal merah bulan Suro. Subuh, kamu gak mudik? Enggak, males aku. Pasti rame di jalan. Terus aku nggak dapat tempat duduk. Oh ya udah, aku pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Eva keluar dari kamarnya. An, ayo barengan ke terminalnya. Ani menganggukkan kepala. Duluan yuk ya, ujar Eva. Aku mencecap minuman di tanganku. Ujarku sambil menganggukkan kepala. Hati-hati ya di jalan kalian ya. Ya, jawab mereka bersamaan sambil melegang meninggalkanku. Sekarang tinggal aku di rumah sendirian, sementara Sigit dan Mo belum pulang. Gak tahu mereka pergi kemana. Aku duduk di teras rumah sambil baca buku dan dengerin lagu dari ponselku. Sekitar 20 menit, Mo dan Sigit datang. Sigit memarkirkan motornya. Tumben sepi rumah, tanya Sigit. Iya, Ani sama Iva pulang kampung. Hah? Di sana itu nampan apaan? Ujarmu. Aku dan Sigit menoleh ke arah yang ditunjukmu. Nggak tahu. Mu jalan keluar sumur. Dia penasaran dengan nampan yang diletakkan di bibir sumur itu. Aku dan Sigit mengikutimu jalan ke belakang. Ini sesajenmu, ujar Sigit saat itu. Sesajen buat apa, tanyaku. Ya mana aku tahu. Tanya aja sama pemilik rumah yuk, ujar Sigit. Ya udah ayo, jawabmu. Kami pun pergi ke rumah pemilik rumah yang jaraknya lumayan jauh dari rumah kami. Rumah si pemilik kos ini yang kami tempati masih satu wilayah namun beda blok. Butuh waktu sekitar 20 menit jalan kaki untuk sampai ke rumah si pemilik rumah. Kebetulan kami bertemu beliau di jalan. Kemudian belum terlalu jauh dari kos-kosan kami. Pak Ahmad, Pak. Mo berteriak memanggil pemilik rumah yang kebetulan melintas di depan kami dengan motor metiknya. Si pemilik rumah ini berhenti dan memutar balik ke arah kami. Ada apa, Dek? Tanyanya. Maaf, Pak. Aku mau tanya, kok di sumur ada sesajen ya? Itu sesajen buat apa, Pak? Tanyamu. Pak Ahmad tersenyum kepada kami. Oh, sajen itu cuma sesajen simbolis aja untuk keselamatan. Di keluarga saya memiliki kepercayaan setiap malam suro rumah harus kasih sesajen biar terhindar dari hal-hal buruk. Kalau kakek saya dulu bilangnya biar terhindar dari pagebluk. Begitu, Dek. Oh gitu ya, Pak. Kirain apa, Pak? Ujar Sigit. Ya sudah, Pak, kami permisi. Maaf sudah mengganggu perjalanan Bapak. Pak Ahmad mau kemana? Saya mau pulang habis muter-muter. Maaf loh ya, Dek, Bapak nggak minta izin dulu tadi. Karena tadi di rumah nggak ada orang ya, Bapak pikir kalian belum pada pulang kerja. Oh iya ya, Pak, iya, jawabmu sambil tersenyum. Mari, Pak, kami pulang dulu, udah sore. Ya silakan, Bapak juga mau pulang. Akhirnya kami berpisah di sini. Kami bertiga kembali ke rumah kos, sedangkan Pak Ahmad putar balik memacu motornya. Sampai di rumah, Mo kembali mendekati sajen itu. Ngapain, Bang? Tanya aku. Mo menolehkan ke arahku. Mau ngambil jajan pasarnya. Lapar aku. Lumayan kan buat ganjel perut. Hah? Apa? Emang boleh ngambil kayak gitu? Emang siapa yang larang? Lah, itu kan buat setan. Setan gak doyan jajan pasar. Dia cuma doyan bunga-bungaan. Daripada basi di sini mending aku yang makan. Ah, ya udahlah, terserah, kataku
sambil jalan masuk ke dalam rumah. Sigit dan Mo masuk ke dalam rumah sambil membawa jajan pasar yang mereka ambil dari sesajen itu. Pas aku keluar kamar, mereka lagi enak-enak makan jajan pasarnya. Mau kemana kamu? Tanya Mo. Aku berhenti di depan mereka. Mau keluar cari makan. Hah? Alah, ntar aja. Nyari bareng kita. Udah makan aja dulu ini jajan pasarnya. Habis sholat maghrib, kita keluar nyari nasi goreng, ujarmu sambil menyodorkan jajan kepadaku. Nggak apa-apa ini makan. Iya nggak apa-apa lah, jawab Sigit sedikit acuh. Mulutnya masih penuh dengan makanan. Aku duduk di sampingmu sambil memakan jajanan yang dia kasih. Beberapa menit kemudian terdengar azan maghrib berkumandang. Kami kemudian bubar. Aku masuk ke kamarku untuk laporan. Sedangkan Sigit dan Mo, mereka bilang mau mandi. Setelah maghriban, kami keluar untuk mencari nasi goreng di perempatan yang tak jauh dari tempat tinggal kami itu. Mo naik motor sendiri sementara aku dibonceng sama Sigit. Mo jalan di depan kami. Sesampainya di penjual nasi goreng, aku dan Sigit belok, sedangkan Mo jalan lurus. Loh, mau kemana tuh anak? Tanya aku. Sigit memarkirkan motornya. Alah, paling mau cari rokok dulu. Kami kemudian memesan nasi goreng 3 bungkus. Udah 10 menit Mo belum kembali. Mo kemana bang? Tanyaku. Gak tahu. Telepon Gih, jawab Sigit. Ku keluarkan ponselku. Aku mencoba menghubungimu, namun gak diangkat. Berkali-kali aku coba, tetap hasilnya sama, gak dijawab. Mungkin HP-nya gak dibawa kali bu, ujar Sigit. Nah itu tuh dia, sambil menunjuk arah Mo. Mo memarkirkan motornya lalu duduk di samping kami. Dari mana kamu bang? Tanyaku. Namun Mo gak jawab, raut mukanya seperti sedang kebingungan. Udah kita pesenin ini bang, ujar Sigit saat itu. Mo menoleh ke arah kami. Berapaan? Tanyanya. 7.000, jawab Sigit. Mo mengeluarkan dompetnya lalu menghitung uang yang ada dalam dompetnya. Dia nyodorin uang ke Sigit. Sigit pun menerima uang. Mo kemudian menghitungnya. Ini itu berapa? Bingung melihat tingkahnya yang aneh. Emang berapa tadi? Tanya Mo. Sigit menarik nafas. 7.000 ganteng. Kau ngasih kebanyakan. Uang 10 ribuan 7 lembar. Jadi kamu ngasih 70.000, bukan 7.000 gembel. Sigit kesal dan memukul pipinya Mo. Mo menyeringai sambil menggaruk-garuk kepala. Duh, aku bingung. Mbak, udah ini nasi gorengnya, ujar si penjual. Aku beranjak mengambil bungkus nasi itu. Terima kasih ya pak, kataku sambil tersenyum. Kami pun kembali ke rumah kos itu. Mungkin ceritanya udah dulu ya. Kita lanjut ceritanya di hari besok, di part kedua, Rumah Kos Bekas Pesugihan. Ditulis oleh Wahyu Subuh. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa komen dan sisipkan dari mana kota asal kalian. Terima kasih, sampai jumpa.